Halo Sobat Sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan diberikan rezeki yang berlimpah. Malaysia kembali melantik raja yang memang dikenal berdasarkan sistem 5 tahunan. Nah, kali ini raja yang dilantik adalah Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor. Dirinya secara sah menjabat sebagai raja ke-17 dari Malaysia. Ada banyak hal menarik yang bisa dibahas tentang Raja Malaysia ke-17 tersebut. Mulai dari perannya, di mana pada awalnya Raja Malaysia hanya menyandang gelar seremonial. Seluruh pekerjaan eksekutif Malaysia dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Namun, sejak beberapa tahun terakhir, gonjang-ganjing politik yang terjadi di Malaysia membuat raja di sana mendapatkan peningkatan pengaruh politik yang sangat besar. Contoh nyatanya datang dari raja sebelumnya, yaitu Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah yang menggunakan kekuasaan diskresioner raja untuk menunjuk Perdana Menteri pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi bisa dibilang, Raja Sultan Ibrahim Iskandar mewarisi kekuatan politik yang sangat besar. Selain kekuatan politik, hal lain yang tidak kalah seru untuk dibahas adalah gaya hidup dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Kekayaannya tidak main-main karena hartanya disinyalir mencapai 89 triliun rupiah. Maka dari itu, menarik untuk mengupas lebih dalam gaya hidup mewah Sultan Ibrahim Iskandar. Gaya hidup mewah Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Mari kita mulai dengan membahas kendaraan mewah yang ia miliki. Tentu saja, dengan kekayaannya, Sultan Ibrahim Iskandar memiliki koleksi mobil, motor, dan juga jet pribadi. Untuk koleksi mobil, Raja Sultan Ibrahim Iskandar dirumorkan memiliki lebih dari 300 mobil mewah. Ia memang dikenal sebagai kolektor ulu mobil mewah sejak masih muda. Banyak dari koleksinya juga merupakan warisan keluarga, mulai dari 1980 Ferrari Testarossa, Rolls-Royce berwarna pink, truk bergaya Optimus Prime, hingga yang paling menarik adalah mobil Mercedes keluaran tahun 1936. Ia mengklaim bahwa mobil ini dulunya milik Hitler pada masa Perang Dunia Kedua dan dihadiahkan kepada kakeknya. Sekarang, mobil itu sudah seperti harta keluarga karena nilai sejarahnya. Kalau soal motor, Sultan Ibrahim juga kerap kali memperlihatkan koleksi motornya dan hobinya mengendarai Harley Davidson. Namun, hal ini bukan yang utama. Kebiasaan motoran dari Sultan Ibrahim ada di level maksimal. Tiap tahunnya, ia dan pihak kerajaan di Johor melakukan touring dan pameran motor tahunan. Dua hal ini dilakukan untuk menggaet wisatawan pecinta motor dari seluruh dunia. Sekaligus, di acara tersebut diinisiasilah kegiatan amal untuk mereka yang kurang mampu. Lalu untuk jet pribadi, juga tak kalah menarik. Raja Sultan Ibrahim Iskandar diketahui memiliki beberapa jet pribadi, seperti jet Gulfstream yang juga digunakan oleh Cristiano Ronaldo dan Tom Cruise. Namun dari semua jet pribadinya, Boeing 737 menjadi yang paling eksentrik. Pesawat ini memiliki warna emas dan sebuah ornamen berwarna biru di badannya. Pesawat inilah yang membawa Raja Sultan Ibrahim Iskandar dari Johor ke Kuala Lumpur untuk pelantikan raja. Sebuah kedatangan spektakuler yang jelas sulit untuk dilupakan. Selain mobil, motor, dan pesawat, masih ada lagi kendaraan yang dicintai Raja Sultan Ibrahim Iskandar, yaitu kereta api. Ia merupakan satu dari sedikit warga sipil di Malaysia yang memiliki izin resmi mengemudi kereta. Kemampuannya ini juga mencatatkan dirinya dalam buku rekor Malaysia. Properti mewah sang raja. Dari kendaraan mewah, kita berpindah ke properti mewah yang dimiliki Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Salah satu yang paling menarik adalah Istana Bukit Serene yang merupakan istana turun-temurun dari Kerajaan Johor sejak tahun 1933.
Istana ini terkenal dengan gerbang yang memiliki replika raksasa dari mahkota Raja Johor. Saat malam hari, mahkota ini terlihat sangat cantik dengan lampunya yang kerlap-kerlip. Interior bangunan ini terlihat mewah, seperti dari video kedatangan pejabat Indonesia. Desainnya mengambil gaya klasik barat dengan warna putih serta ornamen biru dan emas yang menjadi kesukaan Sultan. Selain Istana Bukit Serene, Raja Sultan Ibrahim Iskandar juga memiliki beberapa properti mewah lainnya. Contohnya Mall C yang jadi salah satu proyek paling ambisius negeri jiran. Kemudian, ada juga kepemilikan tanah senilai 4 miliar dolar atau sekitar 4 triliun rupiah. Dengan seluruh properti yang dimiliki oleh Raja Sultan Ibrahim Iskandar, tidak mengherankan jika pria ini dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Malaysia. Pasukan militer pribadi. Membahas gaya hidup mewah Raja Sultan Ibrahim Iskandar, kita tidak bisa melupakan kepemilikannya terhadap pasukan militer pribadi. Pasukan ini dikenal dengan nama Royal Johor Military Force atau JMF. JMF merupakan pasukan pribadi kerajaan tertua yang ada di Malaysia karena sudah dibentuk sejak tahun 1886. Pasukan ini telah terjun dalam berbagai kondisi kedaruratan di Johor, mulai dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hingga penanganan terorisme. Saat ini, pasukan JMF memiliki jumlah personil mencapai 425 orang. Seluruh biaya operasional dari pasukan ini, termasuk persenjataan, gaji, dan logistik lainnya, ditanggung oleh pihak Kerajaan Johor. Maka dari itu, dalam penugasannya, JMF hanya punya dua tujuan utama. Pertama, menjaga keamanan Sultan Johor dan keluarganya, dan kedua, membantu tentara Malaysia dalam kondisi darurat ataupun perang. Investasi dan bisnis. Dengan kepemilikan pasukan militer pribadi ini, sulit untuk membayangkan betapa besar kekayaan dari Raja Sultan Ibrahim Iskandar. Menelisik lebih jauh, dirinya mendapatkan seluruh kekayaan tersebut bukan hanya dari warisan kerajaan, tetapi juga dari beragam investasi yang dimilikinya. Sultan Ibrahim Iskandar dikenal sebagai salah satu raja paling ulung dalam berbisnis dan berinvestasi. Salah satu perusahaan paling terkenal yang disangkut pautkan dengannya adalah U-Mobile, operator seluler terbesar di Malaysia. Dengan berkembangnya bidang telekomunikasi dalam 20 tahun terakhir, kekayaan dari perusahaan ini memang tak terbendung. Kemudian, dirinya juga memiliki 40% saham dari seluruh perusahaan minyak dan gas yang ada di Johor. Terakhir, ia juga aktif dalam investasi real estate, bahkan terlibat dalam proyek-proyek besar di Malaysia hingga Singapura. Keterlibatan Raja Sultan Ibrahim Iskandar dan keluarganya dalam dunia bisnis sebenarnya tengah menuai kontroversi. Berdasarkan aturan yang berlaku, keluarga kerajaan seharusnya tidak boleh memiliki akses kepemilikan terhadap bisnis yang beroperasi di Malaysia karena bisa menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan sosial. Namun, menanggapi hal ini, keluarga raja dari Johor memilih untuk bungkam. Kontroversi keluarga kerajaan. Kontroversi bisnis hanyalah satu dari sekian kontroversi keluarga raja Malaysia yang baru ini. Kontroversi lainnya datang dari pernikahan putrinya, yaitu Putri Aminah. Ia menikah dengan seorang pria asal Belanda. Pernikahan ini ternyata tidak direstui oleh sang ayah. Seperti kebanyakan bangsawan, Raja Sultan Ibrahim Iskandar ingin anaknya dipinang oleh bangsawan juga. Pria biasa asal Belanda tentu tidak masuk dalam kriteria sang raja. Apalagi, pekerjaan pria bernama Dennis Verbaas ini bukanlah seorang pengusaha konglomerat, melainkan hanya seorang model dan karyawan swasta di perusahaan properti di Johor. Pernikahan Putri Aminah dan Dennis mendapati jalan terjal dengan berbagai syarat yang diberikan oleh sang raja. Mulai dari Dennis harus berpindah agama menjadi Islam, hingga syarat bahwa keturunan mereka tidak bisa mewarisi nama kerajaan,
apalagi menjabat di kerajaan Johor. Secara mengejutkan, dua syarat ini disepakati oleh pasangan muda tersebut dan akhirnya mereka pun bisa menikah. Jadi, meski Raja Sultan Ibrahim Iskandar terlihat modern dengan gaya hidupnya yang mewah, namun budaya lama seperti pernikahan sesama bangsawan masih dipegang kuat. Hal ini membuat status raja dan kebijakannya ke depan menjadi menarik. Apakah ia akan menganut budaya modern seperti gaya hidupnya, atau tetap mempertahankan nilai-nilai konvensional seperti pemikirannya tentang pernikahan? Bagaimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Salam hangat dari Mimin, terima kasih.